Biografi Raden Bondan Kejawan atau Raden Lembu Peteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jangan lupa untuk like, share, subscribe dan komentarnya. Semoga yang like, share, subscribe dan komentar diberikan rezeki banyak dan bisa naik haji Makkah Madinah. Raden Bondan Kejawan atau Raden Lembu Peteng adalah putra dari Prabu Brawijaya V Kertabumi dan Dewi Wandan Kuning. Beliau juga dikenal dengan nama Kiai Ageng Tarup II atau Kiai Ageng Tarup Anom. Kiai Ageng Tarup II mempunyai istri yang bernama Nyai Nawangsih atau Syarifah Sufiyah putri dari Kiai Ageng Tarup dan dikarunia anak yaitu Kiai Ageng Getas Pendawa, Kiai Ageng Wonosobo, Dewi Roro Kasihan atau Siti Rohmah atau Nyai Ageng Ngerang. Kiai Ageng Tarup wafat sekitar pertengahan abad 15. Makam Kiai Ageng Tarup Anom satu komplek pemakaman dengan Kiai Ageng Tarup pertama yang terletak di Desa Tarup, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Purwodadi. Perjalanan hidup dan dakwah Raden Bondan Kejawan. Di saat itu di Kerajaan Majapahit yang diperintah Prabu Brawijaya V Kertabumi baru saja ditinggal wafat istrinya, sehingga Prabu Brawijaya V akhirnya sakit. Tidak bisa menduduki kursi kerajaan. Sudah berbagai macam pengobatan sudah dilakukan demi menyembuhkan Prabu Brawijaya V. Suatu saat dalam tidurnya beliau bermimpi bila sakitnya ingin sembuh, maka harus mengawini seorang putri dari keturunan rakyat biasa, putri dari Ki Wairing Kuning. Kemudian raja terbangun dari tidurnya. Akhirnya para patih diperintah untuk mengumpulkan semua putri-putrinya. Setelah diteliti dan disesuaikan dengan mimpinya tersebut, akhirnya menjumpai putri Ki Wairing Kuning yang bernama Dewi Wandan yang ternyata adalah pembantunya sendiri. Akhirnya dinikahilah putri tersebut dan dilarang untuk keluar dari Taman Kaputren karena malu jika ketahuan orang bahwa raja mengawini pembantunya sendiri. Setelah jabang bayi lahir oleh Raja Brawijaya diberi nama Bondan Kejawan atau Lembu Peteng. Ternyata tidak lama setelah kelahirannya datang seorang resi yang mengabarkan kalau bayi yang baru saja lahir jika dibiarkan menetap di dalam keraton maka akan membuat kerajaan Majapahit runtuh. Maka jika ingin menghindarinya bayi tersebut harus dibuang atau diasuh oleh seseorang yang bisa membimbingnya agar hatinya menjadi bersih. Prabu Brawijaya kelima bingung. Di satu sisi bayi itu masih keturunannya dan di satu sisi lainnya jika dibiarkan akan menghancurkan kerajaannya. Di tengah kegalauan tersebut datang salah satu adipati untuk memberikan laporan rutin terkait kegiatan yang ada di kadipaten dan menyetorkan pajak upeti. Sang adipati melihat sang raja merasa resah dan memberanikan diri untuk bertanya, ada apakah gerangan yang membuat gundah sang paduka raja? Prabu Brawijaya kelima bercerita perihal masalah yang sedang dihadapinya. Sang adipati tersenyum kemudian memberikan informasi terkait hal tersebut bahwa di daerah Desa Tarup terdapat seorang alim yang budi pekertinya sangat luhur dan banyak membantu masyarakat sekitar, serta banyak menyelesaikan masalah yang terjadi di daerah tersebut. Akhirnya dipanggillah Joko Tarup untuk menghadap Prabu Brawijaya V. Kemudian diceritakan oleh sang Prabu permasalahan yang sedang dihadapinya, dan meminta Joko Tarup untuk merawat putranya. Sebagai warga kerajaan Majapahit, beliau tidak menolak perintah sang Prabu untuk merawat Raden Bondan Kejawan. Kiai Ageng Tarup yang dari dahulu mendambakan anak laki-laki merasa mendapatkan hadiah dari Yang Maha Kuasa karena mendapatkan momongan anak laki-laki. Dirawatlah bayi tersebut dengan sepenuh hati, bahkan dianggap seperti anak sendiri. Berbagai ilmu pengetahuan diajarkan kepada Raden Bondan Kejawan. Ketika menginjak remaja, Raden Bondan Kejawan selain menimba ilmu kepada Kiai Ageng Tarup, juga membantu kegiatan beliau di ladang. Setiap siang yang bertugas mengirim makanan yaitu Nyai Nawangsih. Seiring waktu berlalu akhirnya timbul benih-benih asmara kepada kedua insan tersebut.
Melihat gelagat keduanya, akhirnya Kiai Ageng Tarup memanggil keduanya dan diceritakan keadaan yang sebenarnya bahwa Raden Bondan Kejawan sesungguhnya adalah putra dari Prabu Brawijaya kelima Bre Kertabumi. Dan Kiai Ageng Tarup mengizinkan apabila keduanya ingin menikah. Asal Raden Bondan Kejawan menghadap dahulu kepada Prabu Brawijaya kelima untuk meminta restu beliau. Dengan berpamitan kepada Kiai Ageng Tarup, berangkatlah Raden Bondan Kejawan menuju Majapahit untuk meminta restu kepada ayahnya Prabu Brawijaya V. Sesampainya di Majapahit, beliau diterima oleh Prabu Brawijaya kelima dengan tangan terbuka. Akhirnya disampaikanlah maksud dari Raden Bondan Kejawan kepada ayahandanya. Dengan riang gembira Prabu Brawijaya kelima mengizinkan pernikahan tersebut dan berharap dari pernikahan tersebut sang Prabu berharap semoga keturunan Raden Bondan Kejawan menjadi pemimpin-pemimpin di tanah Jawa kelak. Baik di bidang agama maupun sebagai seorang pembesar di tanah Jawa. Setelah menikah dengan Dewi Nawangsi atau Syarifah Sufiah, beliau dikaruniai 3 orang putra. Tak lama Kiai Ageng Tarup meninggal dunia dan Raden Bondan Kejawan selain menantu dari anak tertua dan murid yang paling mumpuni, maka beliaulah yang akhirnya meneruskan perjuangan beliau dalam menyebarkan dakwah agama Islam dikenal dengan nama Kiai Ageng Tarup Anom atau Kiai Ageng Tarup II. Dan dari generasi keturunan Raden Bondan Kejawan inilah kelak akan melahirkan Raja-Raja Mataram Islam yang berkembang hingga saat ini menjadi Kesultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta, Kadipaten Mangkunegaran, dan Kadipaten Paku Alaman. Keteladanan Raden Bondan Kejawan, Kiai Ageng Tarup Anom merupakan tokoh yang memiliki pengaruh besar pada masyarakat Purwodadi. Beliau memiliki suatu ajaran yang diikuti oleh masyarakat secara luas pada masanya. Ajaran itu adalah ajaran tentang filsafat hidup dan keagamaan. Dalam perjalanannya menyebarkan dakwah agama Islam di daerah sekitar, Kiai Ageng Tarup Anom melakukan dengan mengambil simpati masyarakat dengan memberikan contoh teladan yang baik. Dan beliau sering menjadi tempat tujuan untuk mengadu apabila terjadi permasalahan dan perselisihan yang terjadi pada saat itu. Tidak lupa beliau juga sering membagi-bagikan bahan makanan bagi yang membutuhkan. Sehingga dalam waktu singkat nama Kiai Ageng Tarup Anom semakin luas dikenal oleh masyarakat. Ada juga yang memanggilnya dengan nama Kiai Ageng Tarup Anom. Kiai Ageng Tarup Anom terkenal sebagai orang yang sangat zuhud, dermawan, dan banyak tirakat. Beliau sering bertapa. Kiai Ageng Tarup Anom juga meneruskan jejak Kiai Ageng Anumuntuk mengelola pesantren untuk mendidik masyarakat agar paham dan taat terhadap ajaran Islam. Muridnya banyak berdatangan dari berbagai daerah. Makam Kiai Ageng Tarup Anom terletak di Desa Tarup, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Purwodadi. Kiai Ageng Tarup dipercaya oleh masyarakat Jawa sebagai cikal bakal yang menurunkan raja-raja di tanah Jawa, seperti Raja-Raja Mataram, Surakarta, dan Yogyakarta. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Untuk beliau Kiai Ageng Tarup Anom lahul Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.